apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Penggunaan air tanah yang berlebihan mempercepat proses penurunan tanah yang terjadi di kawasan Pantura sehingga menyebabkan banjir rob. Peneliti mangrove UB Dira Kurniawan melihat kontur permukaan tanah di kawasan Pantura lebih landai dibandingkan kawasan selatan. Penggunaan air tanah untuk kawasan ekonomi dan pemukiman mempercepat laju penurunan permukaan tanah. Yang pertama kita bahas tentang rob ya, gelombang pasang. Jadi itu sebagaimana tadi disampaikan bahwa itu merupakan proses yang terjadi secara reguler. Ya, ada pengaruh gravitasi bulan, kemudian pasang surut. Nah, yang menjadi beda ini ketika pantainya itu landai sama pantainya itu slope, pesisirnya. Kapan hari di Semarang itu di mana di pantai selatan Bajulmati itu kan sepanjang pantai selatan itu juga terjadi banjir pasang, tetapi dampaknya tidak terlalu masif karena dia permukaannya tinggi. Nah, sementara di utara ini kan kita pantainya landai semua, pantainya landai sehingga pada saat terjadi gelombang pasang yang seperti itu, mungkin di supermoon atau apa itu dia akan masuk jauh atau menggenangi ke bagian ini, ke bagian pantai atau pesisir di sekitarnya. Rob itu menjadi bencana yang sangat berdampak kalau di satu tempat tersebut landai, kemudian terjadi penggunaan air tanah yang masif, kemudian mungkin ada fenomena banjir di musim hujan plus gelombang pasang ketemu, itu maka dampaknya akan semakin luas. Nah, di daerah-daerah yang padat pemanfaatan untuk industri atau pemukiman, overbuilding, terjadi ekstraksi air tanah yang masif, maka akan terjadi juga penurunan tanah. Tanaman mangrove merupakan salah satu solusi untuk menjaga kawasan pantai dari terjangan air rob. Mangrove sebagai benteng alami, menurut peneliti mangrove FPIK UB, Dira Kurniawan memiliki 3 peran penting. Pertama, mangrove mampu mengikat sedimen tanah dengan akar yang kuat, membentuk benteng tanah alami di sepanjang kawasan pantai. Mangrove dengan pohon, anakan dan akar ini kemudian menjadikan kawasan pantai seolah memiliki pagar hidup. Barisan pohon mangrove ini kemudian mampu menjaga garis pantai dan memecah gelombang air laut. Mangrove sendiri fungsinya itu dia yang pertama bisa menstabilkan sedimen. Jadi kalau misalkan ada mangrove di satu kawasan pesisir atau muara sungai seperti di Sidoarjo, Ujung Pangkah, maka inputan-inputan sedimen yang berasal dari daerah aliran sungai itu bisa ditahan oleh sistem perakaran mangrove karena dia perakarannya itu bukan hanya ke dalam tanah sebagaimana tumbuhan darat, tetapi dia juga banyak muncul ke bagian permukaan tanah. Nah, itulah karena sistem seperti itu maka dia juga berfungsi sebagai penstabil sedimen atau mungkin orang sering bilang juga untuk penahan abrasi dan juga untuk penstabil garis pantai. Tuh. Nah, kalau kemudian ada sistem seperti itu, maka kondisi mangrove yang bagus, yang pertama tingkat ukuran dari individunya itu sudah tinggi ya, bukan hanya semeter, 2 meter. Kemudian yang kedua itu kompleks, jadi ada struktur pohon yang tinggi, kemudian ada struktur pohon yang tinggi, kemudian ada anakan dan yang lain, maka dia akan bentuk sistem yang kompleks, itu nanti bisa menahan energi gelombang, memecah energi gelombang. Itu sehingga tidak masuk jauh ke daratan.
Kerugian yang dialami oleh peternak sapi akibat wabah penyakit mulut dan kuku ini mencapai jutaan rupiah per ekornya. Anggota Satuan Tugas PMK Universitas Brawijaya, Dr. Hewan Widi Nugroho menyatakan, berdasarkan pada hitungan yang sudah dilakukan, kerugian pada sapi perah yang terkena PMK mencapai 2 juta hingga 2,5 juta per ekornya. Ini bahwa yang paling penting adalah kita memahamkan kepada peternak bahwa penyakit ini super penting, sangat merugikan. Sehingga ketika saya diminta untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan, pertama kali yang saya hitungkan adalah kerugian ekonomi. Yang kurang lebih kalau saya menghitung ya, di sapi perah itu kerugian ekonomi sekitar 2,1 sampai 2,2 juta per ekor per bulan. Nah, kemudian di sapi perah ini, karena dalam 2 bulan pertama, karena susu tidak bisa diperah, karena sapinya sakit, dia tidak mengeluarkan susu, potensi mendapatkan susu menjadi hilang, padahal sapi harus terus dikasih makan dan diobati. Sehingga kalau saya diminta untuk memberikan penyuluhan, yang pertama kali adalah menyampaikan bahwa penyakit ini merugikan peternakan dan kerugiannya jutaan rupiah. Menjaga kandang dari keluar masuk pihak yang tidak berkepentingan menjadi salah satu cara menghindarkan sapi dari terpapar penyakit PMK. Anggota Satgas PMK UB DRH Widi Nugroho menyatakan pihaknya menemukan beberapa kandang peternakan terutama pada pengemukaan sapi dan pembibitan yang aman dari terpapar penyakit mulut dan kuku. Kemudian di sapi perah ini, karena dalam 2 bulan pertama, karena susu tidak bisa diperah, karena sapinya sakit, dia tidak mengeluarkan susu, potensi mendapatkan susu menjadi hilang, padahal sapi harus terus dikasih makan dan diobati. Sehingga kalau saya diminta untuk memberikan penyuluhan, yang pertama kali adalah menyampaikan bahwa penyakit ini merugikan peternakan dan kerugiannya jutaan rupiah. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bahwa pada kenyataannya ada beberapa peternakan yang kandang yang pemiliknya disiplin, ya, dia tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam kandangnya. Bahasa Inggrisnya itu lockdown, gitu ya. Nah, peternakan yang lockdown, termasuk saya kemarin ngobrol dengan Jagal itu, peternakannya di lockdown, Pak, dan dia sampai sekarang bersih dari penyakit itu. Jadi tidak ada mengizinkan sapi sembarangan masuk. Dia penggemukan, Jagal, tetapi dia punya penggemukan. Di peternakan penggemukannya itu tidak ada orang boleh masuk. Nah, dia selamat sampai sekarang. Dia juga ada di beberapa. Tidak hanya berkutat pada angka, mahasiswa ilmu statistik saat ini juga harus menguasai 2 hal tambahan. Menurut dosen ilmu statistik MIPA UB, Ani Budi Astuti, kedua hal tersebut adalah penguasaan software komputer yang akan membantu pengolahan data dan juga kemampuan presentasi agar data yang sudah dihasilkan dapat mudah dipahami oleh masyarakat ataupun pengguna data. Seterusnya, kemudian setelah melihat ketepatan metode, tahu tantangan datanya seperti ini, metode yang akan saya ajukan seperti ini sesuai tantangan data, baru setelah hasil analisisnya itu diperoleh, diajarkan bagaimana meminta bantuan software statistika untuk bisa membantu analisis data. Mengingat data statistika itu cukup banyak biasanya. Bahkan ada yang big data, arahnya sekarang ini kan big data, ya. Nah, harus pinter juga mahasiswa statistika itu, tidak hanya ilmu statistikanya, tetapi juga pinter dalam teknik komputasinya. Sehingga harus dikapel itu jadi satu, supaya bisa membantu mereka di dalam melakukan analisis data. Setelah analisis data diperoleh, maka harus mampu membaca data melalui interpretasi hasil analisis, supaya apa? Narasi-narasi yang disajikan oleh para mahasiswa statistika ini bisa difahami oleh masyarakat awam atau masyarakat pengguna statistika.
Keberadaan laboratorium yang mampu melakukan pemeriksaan halal jika mendasarkan pada regulasi yang ada saat ini, menurut Ketua LPHUB Joni Kusnadi membutuhkan zonasi. Lebih lanjut, Joni beralasan bahwa investasi SDM dan peralatan untuk laboratorium ini membutuhkan biaya yang besar, baik untuk pengadaan dan operasional. Selain itu, laboratorium juga membutuhkan akreditasi yang cukup banyak agar dapat melakukan pemeriksaan yang halal. Diminta diadakan terakreditasi punya ruang lingkup halal sampel nggak ada. Kalau begitu halnya akan berapa lama bertahannya? Sukovindo itu BUMN mengeluh sampelnya sedikit dan terang. Punya alat canggih, investasi besar. Ini yang perlu juga kita pikirkan bersama, bahwa kita nggak hanya ingin mengadakan terakreditasi, punya ruang lingkup halal, tetapi sekaligus lab ini sebagainya juga berjalan. Yang paling enggak kalau dalam bahasa Malaysia pakpo. Pakpo itu artinya biaya yang dikeluarkan, investasi yang diambil itu ya kembali lah. Enggak sampai merugikan. Kalau demikian halnya misalnya enggak seperti itu, maka ya mungkin ya untung kalau pimpinannya banyak pimpinan yang besar ya, seperti rektor. Kalau enggak, siapa yang rektor yang mau menanggung? Siapa pimpinan BUMN yang mau menanggung kerugian tadi? Nah ini barangkali perlu di silakan diikuti masih Profesor. Oleh karena itu kita punya usulan. Seandainya regulasinya tetap seperti itu, artinya hanya kalau ada keraguan, maka sebaiknya lab terakreditasi punya ruang lingkup halal cukup ada di zona tertentu saja. Misalnya di Jawa Timur cukup 1 atau 2. Misalnya di daerah Jakarta dan sekitarnya sudah ada Sukovindo, sudah ada laboratorium LPKOM MUI pusat. Cukup. Profesi apa yang dapat ditekuni oleh lulusan Departemen Statistik? Pertanyaan ini mungkin ada di benak pemirsa ketika memilih kuliah ilmu statistik. Perkembangan zaman saat ini bergerak ke arah digital yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan ternyata membutuhkan peran dari para lulusan statistik. Seluruh elemen pasar ya, di semua bidang kehidupan itu adalah arahnya data, baik bidang eksakta, bidang sosial, atau bidang-bidang yang lain, Mas. Jadi di mana para lulusan kami itu akan terjun? Jawabannya di semua bidang. Nah, sekarang ini posisi kami untuk para alumni Departemen Statistika UB itu yang banyak bekerja di perbankan, di instansi-instansi pemerintah, BPS, kemudian ada di instansi pemerintah negeri yang lain, kemudian dosen, peneliti, kemudian juga sebagai wirausaha juga ada terkait bidang statistika. Karena apa? Wirausaha ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka membantu masyarakat untuk melakukan analisis data, sehingga muncul perusahaan-perusahaan yang dimotori oleh para lulusan statistika ini untuk membantu masyarakat melalui analisis data, di mana analisis data ini yang biasanya disubmit atau diajukan oleh para masyarakat itu dalam rangka untuk memperoleh informasi yang tepat. Geliat kawasan wisata di Malang Raya saat ini semakin terasa. Berbagai wahana wisata kembali buka secara penuh. Mati. 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 Apa nih? Kapan yang ini bagian mati ya? Ini juga lampunya tadi mati. Hah? Nggak tahu, Mas. Yang mati yang Saya tidak tahu. Emannya Lit 8.
Yuk, gak apa-apa, ditembel. Ono-ono Ini sudah. Sudah. Iya. Oke, langsung lanjut aja. Ya. Geliat kawasan wisata di Malang Raya saat ini semakin terasa. Berbagai wahana wisata kembali buka secara penuh dan ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Salah satunya adalah Hawaii Water Park. Wahana wisata air ini saat ini sudah beroperasi penuh dengan kapasitas 75 hingga 85% dari total kapasitas yang ada. Chandra, staf operasional Hawaii Water Park menjelaskan, semua arena permainan dan wisata sudah dapat dinikmati oleh pengunjung sesuai dengan jadwal yang ada. Otomatis kita full support buka wahana semua, Pak. Mulai dari wahana jet coaster, kemudian Hawaii Water House, Rainbow Fall, kemudian Ekolu, kemudian ada lagi Lazy River, terus swimming pool, kemudian children yang paling besar adalah di wahana tsunami, Pak. Nah, untuk ketentuannya saat ini untuk berwisata apakah sudah 100% atau 75% atau 50% dari kapasitas? Untuk saat ini kita sudah up di 75 sampai 80%, Pak, untuk kapasitas dari pengunjungnya. Jadi setelah masa PPKM tersebut. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khirunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.